Pemirsa, robohnya bangunan musola yang terjadi di Ponpes Al-Qosini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin sore menyisakan luka yang mendalam. Pihak Ponpes mengaku pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan. Proses evakuasi terus dilakukan oleh tim BPBD Jatim untuk mencari korban tertimbun bangunan musola yang roboh di Ponpes Al-Qosini Buduran, Sidoarjo. Pengasuh Ponpes Al-Qosini, Kiai Haji R. Abdussalam Mujib mengatakan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hall. Saat kejadian, para santri yang menjadi korban tengah menjalani sholat asar dan sebagian tengah bersantai di musola yang belum selesai dibangun. Dengan adanya musibah ini, pihak Ponpes menghentikan proses belajar mengajar sementara dan akan fokus dalam proses pencarian. Pihak Ponpes juga mengharapkan wali santri untuk bersabar atas musibah yang terjadi. Selesai itu, itu sudah selesai. Harus selesai ya? Katanya selesai. Selesai hari ini berarti ya? Dengan caranya berarti selesai hari ini? Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau... Nah itu nggak tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Nggak pakai. Jadi sepertinya ini penopang cor tidak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah seperti bukuk itu bawahnya. Seperti itu. Izin pakai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa itu? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas 10 bulan. 10 bulan. Korban meninggal bangunan ambruk Ponpes Al-Qosini bernama Maulana Alfan Ibrahim di Rumah Sakit Siti Hajar dibawa pulang keluarga. Kedatangan jenazah pemirsa disambut haru keluarga dan kerabat saat mobil ambulans yang membawa jenazah Alfan dari Sidoarjo tiba di sekitar rumah duka di Jalan Kalianyar Kalime, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Catikan, Surabaya. Setelah diturunkan dari mobil ambulans, keluarga menyambut dan membawa jenazah ke dalam rumah duka untuk disemayamkan. Usai disolatkan, selanjutnya Maulana Alfan Ibrahim akan dimakamkan di Bangkalan. Sebelumnya jenazah keluar dari rumah sakit sekitar pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Maulana Alfan Ibrahim ditemukan tim BPBD Sidoarjo di antara reruntuhan bangunan ambruk. Selain Ibrahim, juga masih diperkirakan ada puluhan orang yang berada di bawah reruntuhan bangunan yang masih dalam tahap renovasi. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi seorang korban selamat dari reruntuhan Pondok Pesantren Al-Qosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi korban runtuhnya gedung Ponpes Al-Qosini Sidoarjo terus dilakukan hingga Selasa pagi. Seorang korban berhasil dievakuasi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat dengan selamat. Korban selamat belum diketahui identitasnya. Belakang belum di. Siapa? Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Serka-N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat. Dari kasus tersebut masih ada satu orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, sangka atas nama EG. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pan. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya.
Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore, di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Besar polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Serka-N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat. Dari kasus tersebut masih ada satu orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, tersangka atas nama EG. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore, di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Besar polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline.